terus saya sempat melihat ada di kamar mandi yang tadi udah disebut juga, di situ ada sosok nenek-nenek juga tua, dia bungkuk sedang seperti sendirian aja gitu di situ. Nah terus yang lebih dominan sih sosok-sosok tinggi, bayangan-bayangan hitam yang tinggi, tangannya itu panjang-panjang, itu lebih banyak di situ. Gitu. Juga saya melihat ada sosok ular juga sih di bawah. Ada ular juga. Iya, gitu. Tapi nggak tahu ya kalau itu ular apa, siluman kah atau apa gitu. Cuma sempat melihat juga. Sempat gini ya, mungkin saya sempat mendengar sedikit suara gamelan ya. Nah, tadi dengar juga ya. Apakah itu berdasarkan dari tempat tersebut? Berasal dari tempat tersebut? Sebuah penyambutan. Ya. Penyambutan apa tuh? Ya. Tempat ini benar-benar tempat yang biasa adanya alat musik gamelan. Gamelan. Ya. Untuk acara apa itu? Penyambutan sang raja. Ya. Ratu. Ya, sekarang kita berada di tempat yang tadi diperkirakan katanya mungkin kerajaan ya. Jadi tempatnya seperti ini, bisa dilihat di belakang kita memang banyak sekali tanaman-tanaman yang tanaman liar ya kalau di sini, dan Tanaman-tanaman liar. Dan pohon-pohonnya juga emang ada banyak pohon-pohon besar di sini. Tadi juga kita udah ngelewatin lapangan yang lapangan, kita juga sempat ekspor ke rumah kosong di depan, cuman berhubung karena mungkin takutnya di situ lalu lalang warga juga kan. Jadi nanti kita coba lihat di sekitar sini. Jadi itu juga udah ke taman ya Bang ya. Udah ke taman juga. Nah di sini gue sempat ngeliat nih. Sekarang masih ada sosoknya perempuan. Dia rambutnya panjang. Coba di shoot pohon apa ya ini, pohon kapuk. Oh, pohon kapuk ini. Ya, coba di sini kita lihat. Dia rambutnya panjang ya, panjang banget. Bahkan melebihi dari kakinya. Panjang sekali. Panjang. Itu sosoknya seperti apa ya Bang? Mungkin kuntilanak apa gimana? Mungkin sejenis ya, perempuan. Cuman dia rambutnya sangat panjang. Dia juga menutupi wajahnya. Panjang, dia lebih daripada kakinya. Nah, jadi sekarang masih ada di pohon ini. Dan gua lihat udah lihat ke arah sana pojok. Tolong di shoot. Di situ ada seperti semacam kayak hewan ya, wajahnya seperti hewan, kayak kera seperti kayak kera di pojok situ. Juga gue sempat melihat ada pocong. Coba kita lihat di sini ya. Nah ini sekitar kita ya, di dalam sana. Di situ ada seperti makhluk seperti pocong. Ada juga sosok jawara, itu ternyata dari rumah depan. Nah, dia juga suka tembusannya ke sini dia kesini, dia sempat melihat ke arah kita. Nah, lihat inilah kondisinya. Dan di sana memang semak-semak ya, banyak tanaman-tanaman liar. Dan juga kita harus melewati seperti selokan jalannya itu tidak memungkinkan gitu. Jalan kan tidak memungkinkan, jalannya itu tidak memungkinkan kita untuk sana. Jadi nanti mungkin kita akan panggil saja salah satu yang ada di sini atau penguasa yang ada di sini. Nanti kita mau meditasi di sini apa di tempat lain? Sini aja mungkin. Mungkin coba kita lihat-lihat dulu ya. Mungkin enakan di lapangan atau mungkin kalau di sini juga banyak semak-semak juga sih Bang, nggak aman, takutnya ular. Takutnya kita ya. Oke, kalau gitu bisa kita ke sana ya. Enakan ke lapangan itu, oke? Gimana? Ya, lanjut aja. Oke, siap. Yuk, ikut gue, kita ke lapangan. Jadi disinilah tempat yang gue perkirakan
adanya suara-suara gamelan dan tempat yang adanya penguasa itu sukanya adanya di sini dan di belakang sana ya. Di belakang sana ada sebuah taman yang nanti kita akan kasih tahu tempatnya. Mungkin kita akan melakukan mediumisasi di sini. Gimana? Tempatnya juga kondusif kan? Lebih kondusif juga sih. Lapangan bola ya, Ya, yang tadi lapangan. kita Sudah menjadi lapangan. Di sana memang ada sudah tertutup dengan pohon-pohon dan rerumputan, tanaman-tanaman liar gitu. Jadi kita juga mengantisipasi takutnya ada binatang yang tidak diinginkan kan. Iya. Gitu. Jadi kita mengambil tempat yang di sini aja, yang lebih safety lah, lebih aman. Terdapat komplek mati di wilayah Jakarta yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun, yang kini menyimpan banyak cerita misteri. Ternyata terdapat gerbang goib dari sebuah kerajaan jin di dalamnya. Konon sering terdapat suara gamelan dan penampakan-penampakan dari sosok-sosok astral mengadakan pertemuan di tempat tersebut sebagai penyambutan sosok ratu dari laut. Terdapat sepasang siluman ular berwarna putih dan hitam menjadi pemimpin di wilayah tersebut yang hingga kini masih menjaga tempat tersebut. Assalamualaikum. Bisa kami berbicara? Tolong coba duduk. Bisa kami berbicara? Bisa tunjukkan sosok aslimu? Bisa tunjukkan sosok aslimu? Boleh kami bertanya jawab di sini? Boleh kami bertanya jawab di sini? Ya. Boleh duduk, bisa duduk. Bisa tenang. Tenang. Duduk. Dengan siapa saya berbicara di sini? Siapa? Siapa yang telah hadir? Cahaya. Cahaya, tolong didudukkan. Siapa yang telah hadir di sini? Boleh saya tahu namanya? Siapa? Siapa? Bisa diperjelas? Nyai dia. Nyai dia sosok yang ada di sini. Apakah termasuk penguasa yang ada di sini? Saya diberikan. Saya diberikan. Diberikan apa? Diberikan apa? Tempat. Diberikan tempat ya. Diberikan tempat untuk menguasai atau menjaga tempat ini, begitu. Apakah benar di sini ada suatu kerajaan ya dia? Apakah benar ada suatu kerajaan? Ada. Di mana? Di sini. Oh, gitu. Ya, bisa tenang. Nah, saya ingin bertanya lagi, bisa? Boleh kami ingin masih bertanya-tanya? Nah, mungkin kami ingin bersilaturahmi memperkenalkan di balik dunia kami oleh orang-orang ya. Oke. Kalau begitu benar berarti adanya tentang kerajaan goib di sini ya. Di sebelah sana gitu. Ya. Selainnya dia ada lagi nggak? Karena saya melihat sosok seperti suaminya dia. Ada di mana? Ada di sana. Terima kasih, dia udah berkenan untuk hadir ya. Coba ada pertanyaan nggak? ya, maaf ya dia di sini kita cuma silaturahmi, tidak ada tujuan untuk mengganggu atau menyinggung, mengusik. Ya. Kenapa?
Ya. Bisa. Bisa duduk ya. Mari kita duduk. Apa yang kau inginkan? Boleh saya tahu namanya? Raden Satria. Raden Satria. Ya. Yang menguasai tempat ini ya, Raden Satria. Kalau boleh tahu, saya pengen tahu nih, apakah tempat ini benar-benar tempat yang biasa adanya alat musik gamelan? Gamelan seperti itu. Untuk acara apa itu? Penyambutan sang raja. Bukan sang raja ya. Ya. Raja dari mana? Ratu Laut. Kami di sini tidak maksud untuk mengganggu atau menyinggung. Kami di sini silaturahmi ya, Raden. Ya, kami di sini tidak ada maksud menyinggung ataupun mengganggu atau mungkin menantang. Kami ingin bersilaturahmi, memberitahukan kebenaran tentang apa aja sih yang ada di sini. Ya, Kau ingin tahu? ingin tahu. Jika ada mungkin yang belum kami tahu, belum kami mengerti, coba kalau Desa. Lalu saya diangkat Ratu untuk menguasai setiap hari ratu kami. Oh iya, bukan ya. Kau saya mengajarkan. tidak, mungkin suatu saat nanti kami akan belajar untuk tarian ya. Ya. Dan tarian penyambutan untuk yang mungkin akan datang ke sini, raja dari laut. Ya. Ya. Untuk kerajaannya kamu di mana? Untuk tempat kamu singgah sananya Letaknya di mana ya? Sana. di ada taman. Saya pindah-pindah. Jadi singgah sananya di mana? Saya biasa di sana. Oh, di sana. Lagi mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami. Oh iya, saya juga melihat kayak seperti banyaknya sosok-sosok yang mungkin bukan dari kerajaan ya. Nah itu datangnya dari mana tuh sosok-sosok itu? Mungkin pendatang kah atau apa? Banyak yang mati di depan. Wah. Itu meninggal, lalu mereka pindah ke sini, cari tempat di sini gitu. Seperti itu ya. Tapi bukan dari gangguan atau apa? Tidak. Murni kesalahan dari manusia sendiri ya. Saya tidak tahu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kira-kira dari apa yang tidak kami tahu gitu? Kau ingin tahu apa? Dulu tempat ini sebagai apa ya, kalau boleh tahu, dulu kan pernah dimukimin oleh manusia. Kenapa sampai ditinggalkan? Itu apa ada cerita di balik itu atau gimana? Kami tidak suka. Tempat kami dobrak abri. Lalu jadi seperti pembangunan yang tanpa izin gitu. Iya. Tanpa izin atau mungkin tata krama ya. Ya. Jadi mereka pindah dengan sendirinya atau mungkin mereka begitu. Mungkin ya dah. Sudah itu aja. Oke. Terima kasih atas kehadirannya dan telah berkomunikasi kepada kami ya. Mungkin Anda bisa keluar sendiri atau mau dibantu untuk keluar? Keluar sendiri. Ya, silakan.
Ya, itu tadi kita sempat mediumisasi ya. Jadi yang datang tadi penguasanya, jadi sepasang ratu sama rajanya ya. Jadi dua sepasang, jadi suami istri. Dan ini nanti wujudnya nanti kita akan tanyakan ke Bang Rizky wujudnya seperti apa yang masuk. Dan memang di sini adalah kerajaan dan gamelan itu memang ada. Itu adalah kegiatan dari kerajaan sendiri dalam penyambutan ratu atau raja yang saya juga nggak tahu ini mungkin dari laut atau mungkin tamu ya, seperti itu. Nanti kita akan ulas dengan Bang Rizky bagaimana sih sebenarnya sosoknya ini ya Bang, gimana sosoknya tadi mungkin bisa dijelaskan apa aja yang masuk. Jadi sosoknya yang tadi masuk yang pertama ular ya, ularnya itu putih, berwarna putih. Dia ada mahkota dan ada batu. Itu yang pertama ya? Ya, ada batu di ketingnya, itu batunya entah itu warna kuning atau warna apa ya. Nah, yang kedua ini itu lakinya, suaminya ya. Suaminya itu sosoknya ularnya berwarna hitam. Ular juga? Ya, ular juga berwarna hitam. Kalau wujud manusianya yang pertama itu ya seperti pakaian kerajaan ya, seperti pakaian kerajaan. Yang keduanya juga putri gitu ya. Seperti itu. Jadi benar ya Bang, di sini memang sepasang ular ya jadinya. Kerajaan memang benar. Ada suatu kerajaan dan di sini ada suatu gamelan ya, atau mungkin kesenian tari, tradisi lah ya. Tradisi untuk penyambutan. Lebih tepatnya itu penyambutan dari yang datang dari laut gitu. Jadi ada suatu mandat lah gitu. Mereka di sini diberikan suatu perintah atau menguasai daerah ini. Ketika yang dari laut itu datang ke sini, mereka menyambut. Seperti itu tradisinya. Dan ada sebagian-bagian dari yang mungkin penunggu-penunggunya seperti tadi kita lihat, kuntilanak berambut panjang, dan juga mungkin sosok-sosok yang lain itu adanya itu dari depan. Banyak kan ada yang korban meninggal mungkin atau kecelakaan atau mungkin mereka penasaran dan lain sebagainya, atau mungkin dari pembangunan atau apalah gitu. Mereka pindahan dari depan seperti itu. Di sini juga termasuk pemukiman gitu. Pemukiman yang adanya singgasana atau kerajaan kecil yang menguasainya itu mereka berdua. Iya, sosok ular tersebut gitu. Jadi memang di sini memang dulunya ditempatin manusia juga karena ada suatu hal mereka ya tadi mungkin sama ya. Ya tidak suka. Tentu. Jadi sering ada mungkin gangguan-gangguan dan ada bencana juga dan adanya kecelakaan di depan gitu. Karena tadinya juga di sini tuh tempat mereka dan adanya pembangunan itu tanpa izin seperti itu ya. Tanpa permisi ya. Mungkin ya pemasukan dari saya ya setiap makhluk hidup itu kita harus bisa saling menghargai lah. Berdampingan lah setidaknya dimanapun kita berada, saling kita harus permisi lah setidaknya. Kita ke rumah orang aja kita harus ketok dulu, salam dulu. Benar, ada tata krama lah. Tata krama, walaupun kita beda dunia ya, tapi tata krama itu mereka juga punya sama seperti kita. Ya biar bagaimanapun kan kayak harimau aja kalau habitatnya dia diganggu, dia bisa memaksa manusia. Ya mungkin begitu juga dengan bangsa-bangsa mereka juga. Jadi ketika mereka habitatnya atau tempatnya diganggu, ada kalanya mereka juga akan mengganggu gitu. Seperti itu aja gitu. Mereka tidak akan mengusik kalau kita tidak mengusik ya, dulu ya. Kita saling menghargai aja. Karena sesungguhnya ya tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Iya. Dan itu tadi konten dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada rekom tempat bisa komen di YouTube kita, insya Allah kita akan datangi jika memungkinkan dan kondusif tempatnya. Dan itu tadi tayangan dari kami, Indigo Jabodetabek. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dari saya Ella dan partner saya Bang Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indigo.